Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, nyalakan juga tombol subtitle di pojok kanan atas. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga. Bab 6685-6688. Bertarung bersama. Wajah para kultivator iblis memucat pasi. Beberapa mengepalkan tinju, kuku mereka menancap dalam-dalam ke telapak tangan. Beberapa menundukkan kepala, tak sanggup menatap langsung cahaya keemasan yang menyilaukan. Ketakutan di mata beberapa orang digantikan oleh amarah, dada mereka naik turun, napas mereka menjadi berat dan cepat. Cukup. Teriakan tajam menyela ejekan tetua Mauro, menggema di dataran es seperti guntur. Dev berdiri di garis depan, mata ungunya sedingin pisau, jubah abu-abunya berkibar tertiup angin yang menusuk, ujungnya berkibar seperti bendera perang. Suaranya, meskipun tidak keras, jelas menembus angin dingin dan tekanan keemasan dataran es, mencapai telinga semua orang. Jika kalian ingin bertarung, bertarunglah. Untuk apa semua omong kosong ini? Tatapan tetua Mauro tertuju pada Dev, kilatan dingin terpancar di matanya. Jadi kau Dev Chen? Seorang dewa emas tingkat 2 yang berani menantangku. Tahukah kau aku bisa menghancurkanmu dengan satu tangan? Kalau begitu, datang dan hancurkan aku. Suara Dev setenang sedang mengomentari cuaca, bahkan senyum tipis teruk di bibirnya. Berdiri di langit dan mengoceh omong kosong, kau pikir kau bisa membunuh kami semua? Kenapa kau tidak turun dulu, dan kita akan berduel? Wajah tetua Mauro menjadi gelap gulita. Ia telah hidup selama puluhan ribu tahun, memegang posisi tetua aula utama klan dewa, kekuatannya bergema di seluruh langit tingkat 20, dan belum pernah ada dewa emas tingkat 2 yang berani berbicara kepadanya seperti ini. Nada acuh tak acuh itu, sikap meremehkan itu, menyulut letusan amarah yang dahsyat di dalam dirinya. Baiklah. Karena kau sangat ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Ia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, cahaya keemasan dengan panik berkumpul di telapak tangannya, berubah menjadi panah perintah emas yang melesat lurus ke langit. Wush! Panah perintah itu meledak di langit, berubah menjadi bintik-bintik cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya, menghujani seperti hujan meteor, setiap bintik menelusuri lintasan emas di udara. Boom! Bunuh! Jangan biarkan siapapun hidup. Seketika perintah itu diberikan, dunia berubah. Puluhan ribu kultivator dewa dan manusia menyerang secara bersamaan. Getaran, seperti gempa bumi, bergema dari tanah. Dataran es bergemuruh di bawah injakan puluhan ribu kaki, dan retakan mulai muncul di permukaan, menyebar keluar seperti jaring laba-laba. Cahaya keemasan mengalir seperti air, dan aura sihir yang dingin menjalin jaring kematian di bawah sinar bulan, menyelimuti seluruh dataran es. Teriakan perang mengguncang langit dan bumi, menyapu dataran es seperti tsunami, menghancurkan ketenangan gurun beku. Bunuh! Bunuh kultivator iblis untuk mendapatkan inti emas. Jangan biarkan satu pun lolos. Kepala iblis adalah inti emas, dan satu inti emas cukup untuk menembus satu alam. Para kultivator dewa menyerbu di garis depan, kekuatan dewa emas mereka menyala seperti anak panah emas yang dilepaskan dari busur, menelusuri jalan yang cemerlang di bawah sinar bulan. Mata mereka berkilauan dengan fanatisme, semangat yang didorong oleh keyakinan dan keserakahan. Tidak ada keraguan, tidak ada belas kasihan, hanya niat membunuh yang merah menyala. Para kultivator manusia mengikuti di belakang. Mata mereka, meskipun tidak sefanatik para kultivator dewa, diliputi keserakahan, akal sehat mereka benar-benar hilang. Inti emas seperti cambuk tak terlihat, terus-menerus mencambuk saraf mereka, mendorong mereka maju menuju para kultivator iblis yang tampak ketakutan. Tangan mereka, yang menggenggam gulungan sihir, sedikit gemetar, bukan karena takut, tetapi karena kegembiraan mendapatkan inti emas. Tubuh para kultivator iblis itu gemetar. Mereka menyaksikan musuh menerjang maju seperti gelombang pasang, langit dipenuhi cahaya keemasan dan kilauan artefak magis yang pekat, dan keputusasaan meresap ke dalam hati mereka seperti air es. Beberapa secara naluriah mundur selangkah, beberapa menggenggam senjata mereka tetapi tidak tahu kemana harus menyerang, beberapa menutup mata dan menunggu kematian. Jumlah mereka hanya sekitar 10.000, menghadapi musuh yang beberapa kali lebih besar dari mereka. Tingkat kultivasi tertinggi di antara mereka hanya berada di peringkat ke-8 alam dewa abadi emas, sementara lawan mereka memiliki tetua abadi emas peringkat ke-9 dari ras dewa. Perbedaan ini seperti belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta perang, seperti telur yang menabrak batu. Sudah berakhir. Ini benar-benar berakhir kali ini. Kita telah melarikan diri sejauh ini, tetapi kita tetap tidak bisa lolos. Jika kita tidak melawan, akankah kita hidup beberapa hari lagi? Bisikan keputusasaan menyebar di antara para kultivator iblis, seperti batu berat yang menekan hati setiap orang.
Beberapa bahkan mulai ragu apakah memilih untuk mengikuti Dev dan melarikan diri dari alam iblis gurun selatan adalah hal yang benar untuk dilakukan. Namun pada saat ini, cahaya pedang ungu melesat menembus langit malam. Swoosh! Cahaya pedang itu sangat cemerlang, seperti kilat yang menyambar langit dan bumi, tiba-tiba meledak dalam kegelapan dan menekan semua cahaya keemasan. Di tempat cahaya pedang itu lewat, ruang terkoyak dengan celah hitam, mengeluarkan suara tajam dan menusuk, seperti suara kain yang disobek 1000 kali lebih keras. Sosok Dev muncul di garis depan medan perang seperti hantu, pedang penebas naga berputar di tangannya, cahaya pedang ungu seperti busur mematikan, menebas ke arah beberapa kultivator ras dewa yang menyerbu di depan. Para kultivator ras dewa itu bahkan tidak sempat bereaksi sebelum cahaya pedang itu menyapu tubuh mereka. Ci. Darah menyembur keluar, darah keemasan menyembur ke udara seperti kembang api emas yang mekar, berkilauan dengan cahaya yang menyeramkan dan kejam di bawah sinar bulan. Para kultivator ras dewa membeku di tempat, lalu terbelah menjadi dua, seperti kayu bakar yang dibelah oleh kapak raksasa tak terlihat, jatuh dengan keras ke atas es. Ingin membunuh mereka. Lewati aku dulu. Suara Dev menggema seperti guntur di medan perang. Sosoknya melesat menembus kerumunan, secepat kilat abu-abu. Pedang ungu di tangannya berputar, menebas, menyapu, dan menusuk, setiap gerakannya luwes dan tepat, seperti tarian yang diasah hingga sempurna. Di mana pedang itu lewat, emas berhamburan, anggota tubuh dan tubuh yang terputus-putus melayang di udara, dan jeritan kesakitan bergema. Dia seorang diri, seperti aliran baja, sendirian menahan serangan gelombang terdepan para kultivator ras dewa. Matanya dingin dan fokus. Semua gangguan disingkirkan, hanya menyisakan satu pikiran, untuk menahan mereka, untuk melindungi mereka yang di belakang. Tuan Chen telah maju. Tuan Chen telah menahan mereka sendirian. Kita tidak bisa mundur. Semangat bertarung para kultivator iblis yang hampir padam kembali menyala. Saat mereka menyaksikan bayangan Dev menyapu kerumunan, pedang ungu yang terus berkelebat, dan para kultivator klan dewa yang berjatuhan, rasa takut dan keputusasaan mereka digantikan oleh gelombang semangat. Itu adalah panas yang telah dinyalakan, semangat bertarung yang telah berkobar. Lawan mereka sampai mati. Kita toh akan mati juga, lebih baik kita habisi beberapa dari mereka juga. Kultivator iblis tidak akan pernah menyerah. Hampir 10.000 kultivator iblis meraung, teriakan mereka seperti lolongan serigala, dipenuhi tekad dan kegilaan yang teguh. Mereka menyerbu para kultivator dewa dan manusia yang berkerumun, senjata sihir mereka berkilauan dingin di bawah sinar bulan, setiap pasang mata menyala dengan api yang menantang maut. Pertempuran langsung pecah. Di dataran es, pedang berkelebat dan darah berhamburan. Jeritan, teriakan perang, dan dentingan senjata sihir bercampur menjadi satu, seperti simfoni medan perang yang kejam dan ganas, setiap nada adalah harga yang harus dibayar untuk kematian. Darah keemasan dan merah tua bercampur, mengalir di atas es, membentuk pola-pola menyeramkan yang berkilauan dengan cahaya yang meresahkan di bawah sinar bulan. Di bawah sinar bulan, setiap wajah terukir dengan kegilaan dan niat membunuh. Fanatisme para kultivator dewa, keserakahan para kultivator manusia, dan tekad teguh para kultivator iblis, tiga emosi yang sangat berbeda saling terkait, bertabrakan, dan saling menghancurkan di medan perang yang sama. Setiap sosok berjuang mati-matian untuk keyakinan mereka. Tidak ada yang mundur, tidak ada yang ragu-ragu. Aemon juga bergerak. Sosoknya yang bungkuk tiba-tiba melompat di bawah sinar bulan, cahaya biru memancar dari telapak tangannya yang layu, berubah menjadi jejak telapak tangan biru besar yang menghantam para kultivator manusia yang mencoba menyerang dari samping. Gerakannya tampak santai, bahkan agak malas, tetapi setiap serangan mengandung kekuatan mengerikan dari immortal emas tingkat 8 puncak. Mereka yang terkena serangan akan muntah darah dan terlempar ke belakang atau mati seketika, tanpa sempat berteriak. Hahaha. Tulang-tulang orang tua ini akhirnya bisa meregangkan ototnya hari ini. Aemon tertawa terbahak-bahak, tawanya membawa rasa gembira dan bangga yang telah lama hilang. Ayolah. Kalian sekelompok sampah, tunjukkan kemampuan kalian. Kalian para makhluk tak berguna berani bersekongkol melawanku. Aku telah hidup selama puluhan ribu tahun, dan aku telah membunuh lebih banyak orang daripada jumlah makanan yang kalian makan. Sosoknya menerobos kerumunan seperti harimau yang mengamuk, telapak tangannya yang biru menyerang berulang kali, setiap serangan merenggut beberapa nyawa. Meskipun senyum menghiasi wajahnya, matanya yang berkabut bersinar dengan keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tahu bahwa pertempuran hari ini akan lebih berbahaya dari sebelumnya. Agnes berdiri di depan para kultivator iblis, rambutnya yang panjang dan biru es berkilauan dingin di bawah sinar bulan. Wajahnya sepucat salju, tetapi matanya yang biru es sedingin es. Mengetahui bahwa Dev bertarung di depan, dia tidak bisa menahannya. Aura biru yang dingin menyembur dari ujung jarinya, berubah menjadi jarum es halus yang tak terhitung jumlahnya yang menghujani seperti badai.
Jarum-jarum itu menusuk udara dengan suara siulan yang tajam, menyengat para kultivator manusia dan dewa. Mereka yang terkena jarum seketika melambat, lapisan embun beku muncul di kulit mereka, dan mereka membeku menjadi patung es kristal. Cahaya bulan menyinari patung-patung es itu, memantulkan cahaya yang menyilaukan seperti berlian. Kemudian, Agnes menjentikkan jarinya dengan ringan, suara tajam bergema di medan perang. Patung-patung es itu hancur seketika menjadi kristal es kecil yang tak terhitung jumlahnya, tersebar di tanah seperti hujan es kristal. Agnes, lindungi semuanya. Suara Dev terdengar dari depan, mendesak dengan urgensi pertempuran. Baik. Suara Agnes tegas dan penuh tekad. Tangannya bergerak cepat, membentuk segel tangan yang rumit yang menelusuri jalur biru es di bawah cahaya bulan. Aura dingin dan membekukan berkumpul dengan liar di hadapannya, semakin menebal hingga membentuk dinding es kolosal, setinggi 10 zang dan selebar 20 zang, seperti tembok besar yang membentang di dataran es. Para kultivator dewa dan manusia yang menyerang menghantam dinding es, terpental kembali, beberapa berdarah akibat benturan, yang lain menderita radang dingin di tangan dan kaki mereka karena dinginnya dinding tersebut. Kemajuan mereka untuk sementara dihentikan oleh dinding es ini, seperti gelombang pasang yang menghantam bendungan, menciptakan kekacauan. Robinson berdiri di tengah para kultivator iblis, wajahnya pucat, darah merah gelap merembes dari perban di dadanya, jelas dari luka yang terbuka kembali selama pertempuran sengit. Namun tangannya tetap teguh, pedang panjang hitam di genggamannya berkilauan dengan cahaya iblis merah gelap, rune kuno di bilahnya perlahan berputar, melepaskan aura yang membakar. Dia mengertakkan giginya, mendorong pedang ke depan dengan dorongan yang kuat. Cahaya pedang hitam melesat maju seperti gelombang pasang, membelah para kultivator manusia yang mencoba melewati dinding es menjadi dua di pinggang. Di tempat cahaya pedang itu lewat, mayat-mayat berserakan di tanah, darah merah gelap menyebar di atas es. Jangan takut. Lawan mereka. Luthor meraung, setiap kata dipenuhi dengan tekad yang putus asa. Kita, para kultivator iblis, bukanlah domba yang akan disembelih. Jika mereka ingin menghancurkan kita, mereka harus menginjak mayatku terlebih dahulu. Tatapannya menyapu para kultivator iblis yang masih ragu-ragu, matanya menyala dengan semangat, keluarga kalian, rekan-rekan kalian, rakyat kalian, semuanya mati di tangan orang-orang ini. Apakah kalian masih akan mundur? Lawan. Lawan bajingan-bajingan ini. Balas dendam atas saudara-saudari kita yang gugur. Kata-kata Luthor seperti api, menyalakan sisa-sisa semangat bertarung terakhir dalam diri para kultivator iblis. Tubuh-tubuh yang gemetar itu kembali tegak, tangan-tangan yang ragu-ragu itu kembali menggenggam senjata mereka dengan erat, dan mata-mata yang penuh ketakutan itu bersinar dengan cahaya baru. Mereka mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, raungan yang menyatu menjadi kegilaan, seperti sekumpulan serigala yang terdesak hingga ke ambang kepunahan, menyerbu para kultivator ilahi dan manusia. Pertempuran menjadi semakin brutal. Para kultivator iblis menerobos pertahanan kultivator dewa dan manusia seperti air, tidak lagi mundur, tidak lagi takut, mata mereka menyala dengan kilatan yang menantang maut. Beberapa, dengan lengan terputus, menggenggam senjata mereka dengan tangan lainnya dan terus bertarung. Beberapa, dengan dada tertusuk, berpegangan erat pada musuh mereka, menggunakan kekuatan terakhir mereka untuk menggigit tenggorokan mereka. Beberapa, dikelilingi oleh banyak penyerang, meledakkan inti iblis mereka, binasa bersama musuh-musuh mereka. Pedang-pedang berkelebat di dataran es, emas dan merah gelap bercampur, mengalir di atas es dan membentuk aliran yang saling bersilangan. Permukaan es hancur berkeping-keping akibat berbagai serangan, serpihan es berhamburan seperti hujan es. Namun, situasi para kultivator iblis tetap sangat berbahaya. Meskipun mereka mengerahkan kekuatan tempur yang belum pernah terjadi sebelumnya di bawah dorongan Dev. Meskipun semua orang bertarung mati-matian, menghadapi musuh yang beberapa kali lebih besar dari mereka dan kekuatan penghancur para dewa, garis pertahanan mereka terus mundur. Setiap saat, kultivator iblis berjatuhan, menumpuk di atas es membentuk dinding rendah. Aliran air segar berkumpul, membentuk genangan merah gelap di daerah dataran rendah, memantulkan cahaya bulan dengan cahaya dingin dan membekukan. Bertahanlah. Suara Dev menggema di medan perang. Tenggorokannya serak, tetapi setiap kata masih terdengar jelas oleh semua orang. Jangan biarkan mereka menerobos pertahanan. Bertahanlah sedikit lebih lama, dan mereka tidak akan mampu bertahan. Sosoknya bergerak cepat di medan perang, seperti hantu yang tak kenal lelah. Setiap kali celah muncul di pertahanan kultivator iblis, dia akan muncul di celah itu, pedang penebas naganya menyapu, cahaya pedang ungu langsung menebas kultivator dewa manapun yang mencoba menerobos. Beberapa luka sudah terlihat di tubuhnya, jubah abu-abunya robek di beberapa tempat, memperlihatkan daging yang hangus oleh cahaya dewa di bawahnya, tetapi dia tampak sama sekali tidak menyadari rasa sakit itu, matanya hanya tertuju pada musuh di depannya dan rekan-rekannya di belakangnya. Swoosh!
Namun saat ini, sesosok emas turun dari langit seperti meteor, menghantam Dev. Tetua Mauro. Ia telah mengamati gaya bertarung Dev dari tempat tingginya, mencari momen yang tepat untuk menyerang. Ia melihat Dev berulang kali memperlihatkan kelemahannya saat menyelamatkan para kultivator iblis, melihat stamina Dev cepat terkuras, dan melihat luka di tubuh Dev terus bertambah. Akhirnya ia menunggu kesempatan ini. Dev baru saja memukul mundur gelombang kultivator dewa dan belum sempat mengatur napasnya, memperlihatkan celah sesaat dengan punggungnya menghadapnya. Sekarang, Junior, bersiaplah untuk mati. Jejak telapak tangan emas turun dari langit seperti gunung, membawa kekuatan penuh seorang dewa emas tingkat 9, menghantam dengan ganas ke arah kepala Dev. Jejak telapak tangan itu mengandung kekuatan ilahi yang mengerikan. Dimanapun ia lewat, ruang hancur, dan udara yang terkompresi mengeluarkan suara tajam dan eksplosif, seperti raungan ratusan binatang raksasa secara bersamaan. Permukaan es dalam radius beberapa ratus kaki hancur sedikit demi sedikit di bawah tekanan telapak tangan, retak dan pecah ke segala arah seperti jaring laba-laba. Pupil mata Dev menyempit tajam. Ia merasakan kekuatan yang terkandung dalam serangan telapak tangan itu. Serangan penuh dari seorang dewa emas tingkat 9 jauh melampaui kekuatan penghancurnya saat ini. Telapak tangan itu bahkan belum mendarat. Kekuatan pukulan itu saja sudah membuatnya sesak napas, tulang-tulangnya berderak seolah-olah ia akan dihancurkan oleh kekuatannya. Namun ia tidak mundur. Di belakangnya ada para kultivator iblis yang berjuang untuk bertahan. Jika ia menghindar, telapak tangan itu akan mengenai para kultivator iblis itu, membunuh ratusan orang dengan satu pukulan. Tuan Chen, cepat menghindar. Suara Robinson dipenuhi kecemasan dan ketakutan. Dev. Suara Agnes adalah jeritan yang memilukan. Dev menggertakkan giginya, kekuatan kekacauannya melonjak liar. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya ke pedang penebas naga. Cahaya abu-abu dan ungu saling berjalin, memancarkan cahaya menyilaukan di sekitarnya. Cahaya itu semakin terang dan intens, seperti bintang kecil yang menyatu di tangannya. Blokir. Cahaya pedang abu-abu itu menghantam telapak tangan emas secara langsung. Boom. Raungan yang memekakkan telinga meledak di dataran es, menyebabkan seluruh dataran bergetar hebat. Gelombang kejut menyebar keluar, menghantam semua orang dalam radius ratusan kaki. Baik kultivator ilahi maupun kultivator iblis, mereka berhamburan seperti daun yang berguguran. Es hancur berkeping-keping. Lapisan es yang besar runtuh seperti cermin yang pecah, memperlihatkan jurang tak berdasar di bawahnya. Pecahan batu dan es berjatuhan seperti badai, menyengat wajah dan bahkan menembus tubuh beberapa orang. Dev terlempar puluhan kaki ke belakang, kakinya mengukir alur dalam di es, pecahan es menumpuk di kakinya membentuk dua bukit kecil. Setetes darah merembes dari sudut mulutnya, menetes dari dagunya ke es, membentuk bunga es merah gelap. Tangan kanannya, yang menggenggam pedang, bergetar hebat. Luka dalam telah membelah tangannya, dan darah menetes dari gagang pedang ke es, mendesis saat energi spiritual residual dalam darahnya membakar permukaan. Seorang dewa emas tingkat 9, terlalu kuat. Meskipun ia telah menembus ke tingkat kedua alam dewa emas, meskipun kekuatan kekacauannya lebih kuat dari sebelumnya, dan meskipun ia telah mengerahkan seluruh kekuatannya, kesenjangan tingkatan melawan dewa emas tingkat ke-9 masih seperti jurang yang tak teratasi. Itu adalah perbedaan 7 tingkatan, jurang yang tak teratasi antara tingkat ke-9 dan kedua alam dewa emas. Hanya itu yang kau punya. Tetua Mauro melayang di udara, memandang Dev seolah-olah ia adalah semut yang sekarat, seringai mengejek dan merasa puas terpampang di bibirnya. Dewa emas tingkat kedua mengira ia bisa melawanku. Kau terlalu percaya diri. Aku bisa menghancurkanmu hanya dengan satu jari. Ia mengangkat tangannya lagi, cahaya keemasan mengembun di telapak tangannya, dan jejak telapak tangan lainnya menghantam Dev. Jejak telapak tangan itu lebih besar, lebih terang, dan lebih cepat dari sebelumnya, membawa kekuatan untuk menghancurkan segalanya, seperti meteorit emas yang jatuh dari langit. Dev hanya bisa menangkis lagi. Boom! Cahaya pedang ungu berbenturan dengan jejak telapak tangan emas berulang kali, setiap benturan memaksanya mundur beberapa langkah, setiap benturan memperparah lukanya. Darah menetes dari sudut mulutnya, jubah abu-abunya robek di beberapa tempat, memperlihatkan kulit yang terbakar dan memar, dipenuhi luka hangus dan memar ungu tua. Namun dia tetap tidak mundur sedikit pun. Matanya seperti terpaku pada es. Dengan setiap langkah mundur, dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mendapatkan kembali keseimbangannya, lalu menghadapi pukulan berikutnya. Matanya tetap tajam, pedangnya mantap, napasnya cepat namun teratur. Karena dia tahu bahwa jika dia jatuh, para kultivator iblis di belakangnya akan kehilangan semua harapan. Tuan Chen. Suara Robinson dipenuhi dengan tangisan yang memilukan, Anda tidak bisa bertahan. Mundur. Jangan bertahan lebih lama lagi. Aku tak bisa mundur.
Dev menggertakkan giginya, setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa kasar dan seperti logam, mundur. Dan semuanya akan berakhir. Kita tak punya jalan keluar. Tubuhnya gemetar, kesadarannya kabur, energi spiritualnya terkuras, tetapi langkahnya tidak goyah sedikit pun. Di belakangnya, para kultivator iblis memperhatikan punggungnya, memperhatikan sosok yang babak belur namun masih berdiri tegak itu, dan mata mereka semua memerah. Tuan Chen. Dia berjuang untuk kita. Dengan segenap kekuatannya. Kita. Alasan apa yang kita miliki untuk mundur? Mata para kultivator iblis memerah, semangat bertarung mereka mendidih, tekad bertempur mereka mencapai puncaknya oleh sosok Dev. Mereka tidak lagi mundur, tidak lagi takut, masing-masing melepaskan kekuatan di luar batas mereka, dengan putus asa menghalangi para kultivator ilahi dan manusia yang mencoba memanfaatkan situasi tersebut. Hahaha. Tawa tetua Mauro menggema di medan perang, penuh dengan kesombongan dan ejekan. Dev, kau memang punya nyali. Aku telah hidup selama puluhan ribu tahun dan melihat lawan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi hanya sedikit yang sekeras kepala sepertimu. Tapi bisakah nyali memberimu kekuatan? Hari ini, kau ditakdirkan untuk mati di sini. Dan semut-semut di belakangmu itu, tak satu pun dari mereka akan lolos. Cahaya emas kembali mengembun, kali ini lebih menyilaukan dan mematikan dari sebelumnya. Pilar cahaya emas mengembun di telapak tangan tetua Mauro, berisi kekuatan Dewa Emas tingkat 9 puncak, meraung ke arah Dev seperti naga emas. Dev menutup matanya. Dia kelelahan, benar-benar kelelahan. Lengannya tidak bisa lagi diangkat, energi spiritualnya habis, dan kesadarannya mulai memudar. Namun senyum masih tersungging di bibirnya. Dia telah melakukan yang terbaik. Dia tidak mundur selangkah pun. Swiss. Tepat saat ini, suara jernih dan dingin, sejernih mata air es, menggema di medan perang dari kejauhan. Siapa bilang dia akan mati hari ini? Suara itu lembut, namun menggema seperti guntur di medan perang, mengejutkan semua orang. Dev tiba-tiba membuka matanya, secercah ketidakpercayaan terpancar di pupil ungunya. Dua sosok muncul dari kehampaan. Salah satunya adalah seorang pemuda, mengenakan jubah biru tua yang dihiasi dengan totem iblis kuno, setiap pola perlahan berkilauan dengan cahaya gelap. Wajahnya dingin dan tegas, alisnya menunjukkan ketenangan dan keagungan yang melampaui usianya, matanya seperti jurang yang tak terbayangkan. Kultivasinya berada di peringkat ketujuh alam Dewa Emas, namun auranya membuat semua orang merinding. Itu adalah aura api iblis, mendalam dan mendominasi, tampaknya mampu membakar segala sesuatu di dunia. Zeke. Di sampingnya berdiri sesosok figur, mengenakan jubah panjang berwarna merah menyala yang berkibar tertiup angin dingin, seperti nyala api yang menari-nari di udara. Rambut panjangnya tertiup angin, setiap helainya memancarkan cahaya yang menyengat, seperti benang api yang membara. Dikelilingi oleh kobaran api yang dahsyat, cahaya merah gelap menyelimuti seluruh tubuhnya, memancarkan aura panas yang menusuk. Kultivasinya berada di peringkat ketujuh alam Dewa Emas, tetapi kekuatan denyut yang terkandung dalam kobaran api itu sangat istimewa, roh api yang sepenuhnya aktif. Yuki. Keduanya berjalan berdampingan, kobaran api biru kehitaman dan merah gelap saling memantulkan cahaya, menciptakan bayangan panjang di bawah sinar bulan, seperti utusan yang turun dari dunia lain. Semua kultivator iblis terkejut. Mereka memandang Yuki, sosok merah menyala itu, mata mereka dipenuhi dengan kejutan dan kegembiraan. Terutama para murid dari garis keturunan iblis api, air mata menggenang di mata mereka. Mereka mengenali orang suci mereka. Gadis suci. Gadis suci telah kembali. Gadis suci datang untuk menyelamatkan kita. Yuki menatap para kultivator iblis yang berteriak, kilatan kompleks terpancar di mata merah gelapnya. Melihat Dev yang terluka, perasaan yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Tetua Mauro mengerutkan kening. Ia menatap Zeke dan Yuki, lalu ke Dev, senyum dingin terukir di bibirnya, dua percobaan bunuh diri lagi. Dua Dewa Emas tingkat 7, ditambah satu Dewa Emas tingkat 2, kalian pikir kalian bisa melawan aku? Apakah menurutmu angka itu penting? Sebelum kekuasaan absolut, angka hanyalah angka. Zeke tetap diam. Ia hanya berjalan maju selangkah demi selangkah, api biru tua berkobar di sekelilingnya. Setiap langkah meninggalkan jejak kaki hangus di atas es, yang tepinya masih berasap. Es mendesis di bawah kakinya, suara es yang terbakar dan menguap oleh api. Pandangannya tertuju pada Tetua Mauro, matanya yang sangat tenang membuat Tetua Mauro merinding. Mata itu tidak menunjukkan rasa takut, tidak ada amarah, hanya ketenangan yang mencekam, seolah-olah orang yang berdiri di hadapannya bukanlah Dewa Emas tingkat 9, tetapi mangsa yang ditakdirkan untuk dihancurkan. Ia berhenti di samping Dev, meliriknya dari samping. Suaranya lembut, hanya Dev yang bisa mendengarnya. Dev, membantumu sekarang bukan berarti aku tidak akan membunuhmu nanti. Itu dua hal yang berbeda.
Dev menatap Zeke, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan senyum tipis terukir di bibirnya. Suaranya serak, namun sedikit bernada geli, baiklah. Mari kita bunuh bajingan tua ini bersama-sama hari ini, dan kita akan mengurus sisanya nanti. Zeke mengangguk, mengalihkan pandangannya, dan menatap tetua Mauro. Kau menghina kultivator iblis. Suaranya tetap tenang, tetapi hawa dingin yang menusuk terpancar darinya, seperti arus bawah di bawah gletser berusia ribuan tahun. Aku juga seorang kultivator iblis. Kau menghina kultivator iblis, jadi aku akan menghabisimu. Wajah tetua Mauro menjadi gelap, anak bodoh. Karena kalian semua ingin mati, aku akan mengabulkan keinginan kalian. Dia tiba-tiba menyalurkan kekuatan spiritualnya, cahaya keemasan berkobar di sekelilingnya dan berubah menjadi pilar cahaya emas besar yang secara bersamaan melesat ke arah Zeke dan Dev. Pilar cahaya itu menyerupai naga emas yang mengaum, membawa kekuatan untuk menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Dimanapun ia lewat, es mencair, ruang terdistorsi, dan udara meledak. Kekuatannya jauh lebih menakutkan daripada serangan-serangan sebelumnya. Zeke bergerak. Ia mengangkat tangan kanannya, dan api biru tua mengembun di telapak tangannya, berubah menjadi pilar api biru tua yang menghantam pilar cahaya emas secara langsung. Api itu sangat dahsyat, seperti magma gelap yang terbakar dengan cahaya biru langit. Api itu memancarkan aura kehancuran yang menyesakkan. Begitu api muncul, ruang di sekitarnya mulai terdistorsi dengan hebat. Bahkan uap air di atas es menguap menjadi kabut putih, berputar-putar di langit malam. Pada saat yang sama, Dev juga bertindak. Ia menarik napas dalam-dalam, menyalurkan kekuatan terakhirnya dari dantiannya. Pedang penebas naga berputar di tangannya, bilah ungu itu berkilat seperti kilat yang merobek langit dan bumi, menebas titik terlemah pilar emas dari samping. Matanya berkilat dengan cahaya tekad. Serangan pedang ini membawa seluruh keyakinan dan tekadnya. Kedua serangan itu secara bersamaan menghantam pilar emas. Boom! Raungan yang memekakkan telinga menyusul saat pilar emas hancur akibat serangan gabungan dari kedua serangan tersebut, lenyap menjadi serpihan emas yang tak terhitung jumlahnya di udara. Gelombang kejut menyapu area tersebut, meledakkan kawah besar di es sekitarnya. Tepi kawah dipenuhi retakan yang menyebar keluar seperti jaring laba-laba. Pecahan es dan batu berjatuhan, menghantam para kultivator di sekitarnya dan memaksa mereka mundur. Tetua Mauro terhuyung mundur beberapa langkah, langkah kakinya menciptakan kawah dalam di es di bawah kakinya. Ekspresinya sedikit berubah saat ia menatap Zeke. Ekspresi serius muncul di wajahnya. Ia dapat merasakan kekuatan yang sangat dominan yang terkandung dalam api biru kehitaman Zeke. Meskipun kekuatan itu hanya berada di peringkat ke-7 alam Dewa Emas, daya hancurnya tidak kurang dari Dewa Emas peringkat ke-9. Api itu tampak berasal dari kedalaman neraka, membawa kekuatan penghancur purba yang mampu menghanguskan segalanya. Sementara itu, kekuatan kekacauan Dev adalah sumber dari semua hukum. Meskipun tingkat kekuatannya rendah, ia selalu berhasil menemukan celah dalam serangannya pada saat-saat paling krusial, seperti ular kecil yang lincah yang secara khusus menargetkan titik-titik vitalnya. Kedua orang ini, bekerja sama, sebenarnya mampu untuk sementara waktu melawannya. Bersambung.